Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas pengampunannya. Walaupun tinggi sang Himalaya, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berlatarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho ilahi. Marilah kita junjung tinggikan kepada Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman juri-juri yang rupawan. Alhamdulillah. Para dewan hakim yang arif lagi bijaksana, serta pemirsa dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah dapat diartikan sebagai upaya yang disampaikan oleh dai atau pendakwah kepada orang lain agar orang tersebut mau mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dakwah Islam pada masa Wali Songo hingga sekarang terus mengalami perkembangan. Pada masa Wali Songo ada beberapa metode dan sarana prasarana yang digunakan, yaitu seperti metode ceramah, tanya jawab, metode kesenian, dan sebagainya. Sedangkan sarana dan prasarana yang digunakan yaitu seperti masjid dan pesantren sebagai tempat belajar agama. Melalui kesenian dan kebudayaan seperti lagu, tombok ati, dan alat musik gamelan dari Jawa. Lantas, bagaimana dengan era sekarang? Di era sekarang ini hadirin, yaitu bil medsos, bil internet. Mengapa kok bisa? Karena kekuatan satu post atau konten bisa merubah wajah Islam. Jadi, dakwah di era sekarang yang serba digital seharusnya terasa lebih mudah. Mengapa? Karena medsos ataupun internet bisa mendekatkan yang jauh. Dewan juri rahimakumullah. Sebenarnya apa sih era digital itu? Ada yang tahu? Atau mau tahu? Secara sederhana, era digital bisa dimaknai sebagai sebuah masa atau era
di mana teknologi digital memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata, kita lagi kepengen sesuatu yang tidak ada di sekitar rumah atau hanya ada di kota. Gak usah bingung, tinggal buka HP, klik aplikasi Shopee, GoFood, Lazada, pesan apa saja. Tinggal klik, pesan, tak sampai nunggu lama, pesanan datang di hadapan kita. Luar biasa, begitu canggihnya zaman sekarang. Tak hanya itu saja, model transportasi dan bidang lainnya banyak yang terpengaruh sebagai dampak lahirnya era digital ini. Dalam dunia dakwah pun demikian. Kalau dulu model dakwah yang dilakukan adalah hanya dengan melalui tatap muka langsung dengan pengajar dalam satu majelis ilmu. Tapi sekarang setelah munculnya era dakwah melalui media elektronik, di mana interaksi antara pendakwah dengan masyarakat kebanyakan berlangsung satu arah, maka muncullah era digital dalam berdakwah. Hal ini tentu saja membuat konten dakwah tersebut bersifat timeless, alias tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah. Dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu harus dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik. Dakwah itu harus menginspirasi, bukan mengontroversi, apalagi memancing emosi. Yang mengajak, bukan mengejek. Yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Yang merangkul, bukan memukul. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka. Begitu besar peluang dakwah melalui media sosial, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum jadi siaran favorit dan jarang viral. Selalu saja yang menjadi favorit dan viral ialah konten-konten yang menjurus pada kemungkaran. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah, yaitu umat terbaik. Yang dimaksud dengan khairul ummah di sini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah telah pilihkan untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat agar dapat mencegah dari yang munkar. Seperti dalam hadis Arba'in ke-12. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mulailah isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah
agar dapat membentuk masa depan yang cerah. Dewan juri dan pemirsa rahimakumullah. Yuk berdakwah, serulah dan ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Tebarkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kapasitas kita agar seruan Allah membahana di mana-mana. Memang dakwah di era digital itu lelah, tetapi jangan menyerah. Gunakan hidup ini untuk ibadah. Balighu ani walau ayah. Walaupun hanya bisa menyampaikan satu ayat, tetapi tak apalah, yang penting membawa berkah. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan. Untuk negara, bangsa, dan keadilan, panggilan jihad hidupkan. Panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Hari ini kita berlomba, menang kalah sudah biasa. Yang penting tali persaudaraan harus tetap terjaga. Undur maqola wala tandur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.